Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli ala nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuhibbati azakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, saya panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan karunia-Nya saya dapat berdiri di tempat yang terang benderang saat ini dan menyampaikan tausiah singkat bagi kita semua. Sholawat berangkaikan salam saya hadiahkan kepada junjungan tercinta kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan kita senantiasa bersolawat dan mengingat beliau, kita mendapatkan syafaat yaumul mahsyar kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Habni Laila Siregar SAG MA selaku dosen pengampu pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam, serta yang saya sayangi sahabat-sahabat sekalian. Di sini saya akan menyampaikan tausiah singkat tentang keimanan. Menyinggung soal iman, beberapa dari kita mungkin merasa sudah biasa ketika mendengar hal tersebut. Padahal sesungguhnya orang yang mengaku dirinya Islam belum tentu memiliki iman. Contohnya apa, sahabat sekalian? Mereka yang tidak percaya Tuhan, dan juga mereka yang terbawa arus untuk tidak mempercayai Tuhan dan meragukannya. Lantas, mengapa hal yang demikian dapat terjadi? Karena tidak mempunyai pondasi yang kuat akan keimanan. Dan jika terus begitu, hati bisa keras, kemudian mati. Apa yang terjadi apabila hati telah mati? Jika diperingatkan, ia acuh dan menolak akan kebenaran Allah. Seperti yang terkandung dalam surah Al-Baqarah ayat 7, yang artinya, Allah telah mengunci pendengaran mereka dan penglihatan mereka ditutup. Maka dari itu, sahabat sekalian, tentunya kita tidak ingin hal yang demikian terjadi. Lalu bagaimana mengelola keimanan di dalam diri ini agar hati kita tak berujung mati? Hal yang utama adalah memahami terlebih dahulu batasan yang harus diperhatikan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Pikirkanlah ciptaan-ciptaan Allah dan jangan pernah memikirkan zat Allah. Jangan pernah berpikir Allah itu bentuknya seperti apa ya? Apakah seperti kita memiliki mata? Matanya seperti apa? Tangannya seperti apa? Tidak perlu. Jika ingin membuktikan keberadaan Allah, cukup pikirkan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Cukup pikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Cukup lihat ciptaan Allah ini. Tidak perlu zat Allah itu kita cari-cari. Tidak akan sampai akal kita ke sana. Seperti dalam teori Big Bang yang mengemukakan bahwa alam semesta ini terbentuk karena sebuah ledakan. Dan karena ledakan tersebut, seiring berjalannya waktu, maka terbentuklah bumi dan seisinya. Bila kita kaji lebih dalam berdasarkan logika sahabat semuanya, jika hanya karena ledakan bumi dapat terbentuk, maka pepohonan, gunung, dan benda bumi lainnya tidak akan tersusun dengan rapi. Dari yang kita ketahui, jika ada suatu ledakan, maka serpihan-serpihan dari ledakan tersebut akan terhempas kemana-mana. Tidak akan tersusun rapi sedemikian rupa, melainkan hancur.
Namun, berbeda bila ada penciptanya. Dari sinilah kita bisa mengerti bahwa alam semesta, manusia, hewan, dan makhluk lainnya ada yang menciptakannya. Kemudian, berbicara soal iman, ada beberapa tingkatan yang harus kita ketahui. Pertama, ukuran keimanan itu ilmul yaqin. Beriman itu berlandaskan ilmu. Beragama itu harus berilmu. Apapun itu aktivitas agamanya, harus ada ilmunya. Kedua, tingkatannya mulai naik, yaitu disebut dengan ainul yaqin. Beriman sudah sampai ke hati. Contohnya apa? Menangis dalam sholat. Kita merasa kecil di hadapan Allah. Dan apabila disebut nama Allah, hati ini bergetar, sahabat sekalian. Yang ketiga, tingkatan paling tinggi ialah hakul yaqin. Iman yang sudah berhunjang ke dalam hati. Tidak ada lagi yang bisa mengubahnya. Andai pun seluruh dunia diberikan kepadanya, namun jika iman digadaikan, say no. Setelah memahami tingkatan iman tadi, dengan begitu kita bisa lebih meningkatkan keimanan yang kita miliki. Dan apabila iman sudah perlahan naik, bagaimana cara kita mengelola iman agar senantiasa stabil setiap saat? Dan bagaimana mencegah iman jangan sampai turun naik dalam setiap harinya? Oke, ada beberapa tips yang harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Apakah sahabat ingat dengan syair Tombo Ati? Itu bukan hanya sekedar syair ataupun lagu religi, melainkan suatu nasihat yang menjadi pondasi bagi keimanan kita. Pertama, baca Quran dan maknanya. Lebih baik membaca 2 lembar Al-Quran beserta artinya daripada membaca 5 lembar Al-Quran tanpa mendalami artinya. Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Apa itu? Tahajud. Sahabat sekalian, sholat tahajud adalah sholat sunnah yang paling utama setelah sholat fardu. Doa yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secepat kilat menurut takdir terbaiknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, Rob kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia ketika masih tersisa di sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, niscaya aku mengampuninya. Barang siapa yang memohon sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberinya. Dan barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku akan mengabulkannya. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Dan ajaklah teman-temanmu yang belum baik menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah pasti benar. Barang siapa yang menunjukkan kepada amalan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Berprinsiplah seperti ikan di laut. Ikan hidup di air laut yang asin, namun alamiahnya tidak ada ikan yang asin. Seburuk apapun lingkunganmu, jangan pernah terpengaruh. Justru kitalah yang harus mewarnai lingkungan kita. Keempat, banyak berpuasa. Dan yang terakhir, perbanyak zikir. Zikir itu mengingat Allah, sahabat sekalian. Apapun yang kita lakukan, apapun aktivitas kita, libatkanlah Allah. Ada satu kalimat yang saya dapat, bunyinya gini, jangan berani bermimpi tanpa melibatkan Allah, agar saat kau jatuh, ada Allah yang meraihmu dan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Dan saat kau sukses, dunia tak akan menipumu dengan kenikmatan yang sesaat. Jadi kesimpulan pemaparan hari ini, sahabat semuanya, tanamkan dalam hati optimisme.
Tanamkan dalam pikiran positivisme. Buang semua penyakit hati, karena penyakit hati merusak produksivitas akal. Kalau orang meniti jalan setapak di suatu ketinggian, apabila dia ragu, pasti jatuh. Tapi orang yang hakul yakin, pasti tidak akan jatuh. Jauhi ucapan lidah dari hal yang negatif. Yang kita hasilkan adalah sesuai dengan apa yang kita tanam dalam hati, yang kita ucap dari lidah, dan yang kita pikirkan dalam otak. 3 siklus tersebut harus positif. Lidah makanannya akal, akal makanannya hati, dan hati makanannya Quran dan hadis. Kalau salah makan, itu namanya keracunan. Baiklah sahabat sekalian, kita sudah di ujung pembahasan. Saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah. Nasihati bila tak sesuai, tegur bila lalai, dan maafkan bila melukai. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.